الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته ثم إلى روح الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي عليه وصالهم وفروهم ثم إلى روح سيد أبو بكر بن سالم وسيد عبد القادر جلاني وسيد محمد ساماني وسيد رفاعي وسيد بدوي وسيد جنيدي البغدادي ثم إلى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وسيد علي بن عبد البارس الحبيب عبد الله بن الحداث ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاب حبيب أبو بكر بن حميد بن عبد الله الحداد معلم تبراني بن سائنان معلم مرسدي بن جمهري معلم عمر اسماعيل معلم دمياتي ثم إلى روح جميع أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan Bapak Ibrahim, Bapak Kamso, Bapak Surupto, Bapak Maslim ثم إلى روح Kinapila, Bapak Haji Yahya, Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Sapran Allah ta'agasam birahmah wal maghfirah wa juli darajatim bil jannah wa yamba'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wal khairu hadi Sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa adamana bihi wa barakati ulumi wa bikum fi daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Bapak Ustadz Eko yang sedang bertugas ke Bandung, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Masani, Bapak sebagai selaku penasehat dan jajarannya, para hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita dalam sehat, dalam taat, dalam murah rezeki, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Dan bagi para habaib, para kiai, para asatijah yang mendengarkan taklim malam Rabu ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekeliruan di dalam penyampaiannya, dan kami memohon doanya agar Allah selalu lindungi kami daripada kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya pelajaran daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Kemarin kita bahas masalah sholat daripada duha, ya. Wa min dzalika sholatu bainal maghrib wal isya. Sekarang Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Haddad setelah di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, lihat, membuka masalah sholat duha, dilanjutkan dengan wa min dzalika sholatu bainal maghrib wal isya. Dan di antara sholat-sholat sunnah ialah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Jadi selesai ba'diyah daripada sholat maghrib, itu ada sunnah lagi. Itu yang dinamakan sunnah awabin. Sunnah awabin. Oh ya, sunnah awabin. Ya, kita ngaji yang dasar-dasar aja. Karena apa?
kita ini udah capek urusan dunia. Umur kita udah nggak muda lagi. Nah, sekarang kita capek, lelah untuk apa? Untuk bekal akhirat kita. Nah, makanya kita pelajarin ini. Jadi Nabi lihat mempersiapkan untuk orang-orang yang menghidupkan waktu dari maghrib sampai isya. Wa aksaruha isruna rakaatan. Sebanyak-banyaknya sholat sunnah awabin itu, lihat, isruna rakaatan, 20 rakaat, sebanyak-banyaknya. Ya, Imam Haddad nih, Imam Haddad sebanyak-banyak ngasih tahu kita, wa ausa tuhasittu rakaatin, dan yang pertengahannya 6 rakaat. Di tengahnya tuh, bicara soal sebanyak-banyaknya, ya 20 rakaat. Lihat. Di pertengahannya 6 rakaat. Umumnya nanti ada. Ya, umumnya standar kita dah. Ya, standar kita. Kita bukan ulama besar, kita bukan wali. Ya, standar kita pakai ntar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isa'ain rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya, maksudnya di luar ba'diyah, ya, di luar ba'diyah maghrib. Ya, tolak ba'diyah maghrib kan termasuk dari maghrib sampai isya. Bukan itu, ya, di luar itu. Ini yang dimasukkan awabin. 2 rakaat sunnah awabin, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan buat orang itu sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu rumahnya gede di dunia, di surga punya rumah, belum tentu. Belum tentu. Rumahnya gede banget. Lihat. Tamannya banyak. Apa ada kepastian rumahnya dunia gede, di akhirat gede, di surga gede? Tidak. Ukurannya bukan begitu. Apalagi yang di dunia rumahnya kecil kagak punya, masa di surga kagak punya juga sih? Kebangetan. Lihat. Kita usahakan biar nanti di akhirat nanti kalau sudah Allah bangunkan rumah di dalam surga, artinya kita masuk surganya Allah. Tentu dengan amal. Nah, di antaranya kita melaksanakan sholat sunnah awabin. Nih, ya, lihat, 2 rakaat saja sudah dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin. Barang siapa yang melakukan salat sesudah maghrib 6 rakaatin, 6 rakaat. 6, ya, pertengahan nih. La yatakalam, ia tidak berbicara. Bainahunna bisuin. Lihat, di antara 6 rakaat itu dengan perkataan yang jelek, nggak putus. Dari pas ini kita nggak ngobrol, kecuali orang nyapa, nanya kabar, kita jawab baik, boleh. Tapi kalau kita ngobrol yang lain, apalagi ngudut dulu, nggak bisa. Ngudut dulu. Kalau dulu zaman saya terserang, aki-aki kalau udah habis maghrib nunggu isya ngudut, kaung di pojokan, bener gak sih Mas Ani? Dulu mau sholat masjid ada asbaknya dulu, di pojokan, oke pada ngelinting, lihat itu untuk kaung, dulu kaung, lihat di kaung, lihat. Kalau dulu saya ngeliatnya di pojokan, nggak ada yang di depan, nih dulu nih, kakek-kakek dulu nih, saya lihat ngapain? Kita juga belum mengerti, masih kecil. Setelah itu dia mengisi, sayangnya menunggu waktu dari maghrib isyanya dia ngobrol itu sambil ngerokok kaung. Padahal Nabi sudah ajarkan menunggu waktu maghrib ke isya, yaitu sholat sunnah awabin 6 rakaat, ya, 6 rakaat. Apa? La yatakalam, ia tidak berbicara, ya, di antara 6 rakaat itu. Kelar salam diri lagi, kelar salam diri lagi. Ya. Nggak ada salah bicara. Habis 2 rakaat dibicara dulu, nggak. Ya, mutawatir terus 6 rakaat tanpa diselah bicara. Ya. Adana lahu ibadatan. Lihat, maka lihat orang itu akan mendapat ibadah sama baginya. Lihat, ibadata
isnatai asarata sanah katanya, yaitu selama 12 tahun ibadah keterima sama Allah Subhanahu wa taala. 6 rakaat. Lihat, ini kalau kita dawamin, kita mohon maaf, kita sama-sama usia sudah masuklah ke arah sana, ya, dalam inceran malaikat maut, ya, dalam inceran malaikat maut. Ya kalau umur kita udah mau 60, masa kita masih muda aja. Nah, kita siapin nih, kita siapin buat bekal pulang kita. Kemarin ibadah kita terus terang, ya, terus terang, kurang sempurna dah, bahkan kagak sempurna, bahkan bisa ninggalin. Karena apa? Repotnya tugas-tugas kita, lihat, repotnya dinas-dinas kita. Nah sekarang alhamdulillah Allah sayang sama kita nih, sampai kita dikasih waktu sama Allah untuk memperbaikinya. Dengan apa? Dengan umur kita melampaui batas pensiun kita. Tuh, nggak semua dapat. Kalau orang yang dapat usianya sampai pensiun, itu Allah sayang sama dia, Allah masih kasih kesempatan untuk ngerapiin akhiratnya. Kan banyak waktu tuh. Ya, daripada di rumah nongkrongin TV aja. Ya, yang kita udah di masjid juga jangan ngobrol. Ya, di masjid ngobrol. Ya, di masjid gibah. Lihat, repot, jangan, jangan. Mendingan isi dengan ibadah. Nah, 6 rakaat tuh, 6 rakaat dia sembahyang tanpa ada layat kalam di antara sela-sela salat itu, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 12 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali aja tuh, dari maghrib sampai isya. 3 kali aja udah alhamdulillah. 3 kali aja udah alhamdulillah. Udah 36. Lihat, 36 tahun ibadah. 3 kali, 6 kali, Masya Allah. Segala kekurangan kita insya Allah bisa rapi. Tapi terusin dawamin. Kecuali ada pengajian lewat semua mata taklim. Kalau malam itu di maghrib sampai isya ada taklim, ada pelajaran, ada majelis zikir, ini lewat pahalanya. Jadi jangan kita lagi taklim salah paham, dia sembahyang di sono. Lihat, saya pengen dapat awabin 6 rakaat, saya ngaji juga, kan kuping saya dengar, nggak bisa begitu. Ya, gugur semua dengan taklim ini pahala kita. Ini pahala taklim, Masya Allah, luar biasa ya. Nanti ada babnya ya, yang akan dibicarakan oleh Imam Haddad. Wa mina sunnati iyahu ma bainah, dan di antara sunnah-sunnah ialah menghidupkan ya, waktu antara maghrib dan isya. Ya. Waqad warada fi fadli akbarun, dan sesungguhnya datang menerangkan keutamaan waktu itu beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asbuka min dzalika anna Ahmad Abil Hawari. Lihat. Dan cukuplah bagimu dari demikian bahwasanya Imam Haddad membawakan suatu kisah Syekh Ahmad bin Abi Awari, syawara yang telah dia berbicara kepada muridnya. Lihat. Jadi Syekh Ahmad ini seorang murid, dia bicara kepada gurunya, ya. Saya tahu Aba Sulaiman, yang gurunya itu yaitu Syekh Abi Sulaiman. Imam Haddad ngasih contoh kepada kita tentang keutamaan daripada sholat sunnah awabin. Ya. Jadi dicontohkan pada masa itu ada seorang murid yang bernama Syekh Ahmad bin Abi Hawari, syawarah Syekhahu Aba Sulaiman. Dia ngobrol-ngobrol, dia musyawarah lah, sawarah ya, dengan gurunya yaitu Syekh Sulaiman rahimahumullah ta'ala fi ayyan suma, tentang ia harus berpuasa nahara di waktu siang, au yuhya ma bainal isa'ain, atau dia menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Si murid nih ya, yang namanya Syekh Ahmad disuruh sama gurunya yang namanya Aba Sulaiman. Kata Aba Sulaiman, ya Ahmad,
Lihat, kamu kalau bisa, lihat, kamu berpuasa di siang hari dan menghidupkan daripada waktu maghrib ke isya. Itu maksudnya melaksanakan salat sunnah awabin. Maka berkata Abu Sulaiman, ijma bainahuma. Lihat, kamu harus kumpulkan bareng. Lihat, malamnya kamu awabin, lihat, paginya kamu puasa. Lihat, puasa kan bukannya maghrib. Lihat. Faqala la astati'u li'anni mata sumtu istagaltu, katanya. Maka Sa'amat berkata, saya tidak mampu kalau dua-duanya saya kerjain. Lihat, nggak mampu. Lihat, pagi puasa, lihat, maghrib mama isya sholat sunnah awabin, hidupin, nggak mampu kata Sa'amat. Lihat, saya nggak mampu. Lihat, dia bilang, istagaltu bil iftari bihadzal waqti. Saya terlalu, lihat, sibuk dengan berbuka puasa pada waktu itu. Jadi kalau dia puasa kan maghrib harus berbuka, sibuk dia, nggak bisa katanya. Dia nggak bisa, harus awabin, harus buka puasa. Lihat, nggak sanggup dia, perintah gurunya dia nggak sanggup. Lihat, nggak sanggup perintah gurunya. Faqala lahu, maka berkata Abu Sulaiman, gurunya ngomong, idza lam tasti ayyajma'ahuma, Ahmad, apabila kamu tidak mampu mengumpulkan keduanya, kamu nggak bisa puasa, lihat, dan kamu nggak bisa awabin, lihat, pada siaman nahar, maka tinggalkanlah puasa di siang hari. Disuruh sama gurunya, udah kamu jangan puasa. Wa ahyima bainal isa'ain, kamu hidupkan saja maghrib dan isya dengan sunnah awabin. Nah, lihat, bayangkan dengan awabin luar biasa itu, sangat ditekankan, sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan. Ya. Karena apa? Sampai gurunya udah jangan puasa, tapi kamu harus hidupkan sholat maghrib. Ini puasa sunnah maksudnya nih, jangan salah paham nih. Ini puasa sunnah, bukan ini lagi nggak bicarain Ramadan. Terkadang-kadang kan salah nangkep nih di luar nih. Ini lagi nggak bicarain Ramadan. Ini puasa sunnah. Seorang guru yang bernama Abu Sulaiman ngomong sama muridnya yang bernama Syekh Ahmad. Ahmad, kamu puasalah, lihat, puasa pagi hari sampai maghrib, dan maghrib kamu kerjakan sholat sunnah awabin. Lihat, Syekh Ahmad kagak sanggup. Nah, ke gurunya mutusin, kalau memang kamu tidak sanggup, udah jangan laksanakan puasa sunatnya, tapi kamu harus hidupkan waktu dari maghrib isya dengan sholat sunnah awabin. Luar biasa, sangat ditekankan tuh. Wa qalat Aisyah, dan berkata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masuk Rasulullah SAW baiti, ke rumahku, kata Siti Aisyah. Maksudnya rumah Nabi juga. Ba'dal isa'il ula illa sholat arba'an aw sitan. Ya. Dia tidak pernah dia masuk ke rumahku, kata Aisyah, sesudah Isya yang pertama atau maghrib, antara maghrib dan isya, kecuali beliau sudah sholat 4 atau 6 rakaat. Jadi boleh 4, boleh 6 pertengahan, boleh sebanyak-banyaknya 20. Imam Haddad di sini enggak membicarakan masalah surahnya, karena dia tahu kemampuan nanti umat Nabi Muhammad banyak yang tidak mampu kalau dikhususkan surat anu. Kita baca kuliah sama kul aja juga sudah cukup. Atau kita baca dari Al-Hakumut temannya Al-Asri, boleh. Wailul temannya Alam Tara, Li'ila temannya Arah Aita, Inna Atoina temannya Kul Ya, Idaja temannya
Tabat. Kan ada teman-teman itu udah cukup, udah cukup ya, udah cukup, itu udah cukup ya. Maka di dalam kitab Risalatul Muawana nggak ada keterangan, beliau nggak menerangkan harus baca surah anu, surah yang mampu kita. Kalau bisanya kulhu juga boleh ya. Jangan pernah mengenteng-entengkan kulhu ya, jangan, hati-hati. Jangan ya. Ada orang yang dijamin masuk surga karena surat kulhu. Oh, ya. Karena sahabat yang lain kepo, cepu, ngadain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Fulan kalau sholat baca kulhu mulu. Akhirnya tuh orang di alam sama Rasulullah. Ya, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Wa qala alaihi salam, arba'un kamislihinna min lailatul qadri. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 4 rakaat itu ya antara maghrib dan isya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, dia punya pahala. Luar biasa. Kita tuh serang belum istiqomah, termasuk saya belum istiqomah. Lihat. Mungkin kalau yang ngajar saya ketutup, ada beberapa saya nggak ngajar, saya kagak kerjain nih. Al-Awabin kadang-kadang kerjain, kadang-kadang nggak, belum istiqomah. Memang masalah istiqomah agak sulit memang. Lihat, istiqomah itu adanya terletak daripada kedisiplinan diri kita. Kalau nggak disiplin, sulit. Lihat, makanya kayak segini, udah putus nih. Anjuran kita melaksanakan wabing karena udah ketutup pahalanya dengan taklim. Tapi di hari-hari lain, malam Jumat ada kegiatan pengajian di sini juga baca Yasin, udah ketutup menghidupkan maghrib dengan isya. Malam lainnya, malam lainnya harus usahakan jangan sampai kita lihat rugi di dunia, kita nggak punya rumah. Di akhirat kagak punya rumah. Di dunia rumahnya gede, bagus, asik, perkarangannya gede. Di akhirat kagak punya rumah. Rumah dunia mah ada batasannya, kita tinggal. Gitu. Sebelum dari kampung pernah kepikiran punya rumah di Jakarta? Kan kagak. Pikiran? Kagak. Lihat. Dari kampung itu yang ada apa? Orang tua kita ngejualin apa yang ada? Kebo 7 jual, yang penting anaknya jadi. Lihat, tanah petakan sono jual, yang penting anak jadi. Lihat, begitu tuh orang tua kita. Jadi kita bisa punya rumah di Jakarta ini sebab pengorbanan orang tua kita. Nah kadang-kadang kita lupa. Rumah kita udah gede, tanah orang tua kita kagak ditembus di sana. Luar biasa. Dan kita nggak lama. Lihat, berapa banyak rumah yang bagus, rumah yang mewah akhirnya ditinggalkan juga. Rumah bagus. Nanti nih kita nih lihat mati di dalam rumah kita. Di kamar kita mati. Lihat. Matinya jam 12 malam gitu. Apa iya? Bini kita, anak kita ngomong, bapak lu ntar aja belakang, taruh depannya deh, kesian. Ada kamar sendiri. Nggak ada yang kesian sama kita. Lihat. Malah istri kita lebih dulu manggil anak kita, Mat, San, Sin. Bapak lu keluarin rapiin di depan lu. Betul gitu. Nunggu pagi gak? Di kamar kita meninggal. Emang di kamar siapa? Lihat. Gak ada anak apa. Bini kita ngomong, lihat, San, jangan dulu deh ditaruh luar, bapak lu kesian. Gak ada. Lihat, gak ada kayak gitu. Lihat, taruh di depan, lihat ruang tamu. Yang punya balek pakai balek, yang punya kasur tipis pakai kasur tipis, yang kagak ada pakai tikar. Jadi dia nggak ngeluh gitu. Dihadepin sono, berebut orang ngadepin deh, namanya orang banyak. Kakinya ke kiblat. Lihat,
Ada lagi yang masih palanya ke sana, kakinya ke sini. Kan begitu kalau orang lagi mau naruhin, dia diem aja di mayit. Namanya orang pendapat banyak, ya. Ada kalau di model di kuburan kan kaki nggak ke kiblat, ya. Muka yang ke kiblat. Lihat. Muka karena harus dimiringin. Lihat. Jadi kalau umpamanya model kayak begitu, si mayitnya harus miring. Nah, yang bagusnya itu kakinya ke kiblat. Kakinya itu yang pas, ya, yang pas. Kalau yang palanya di sini, kakinya di sini, ntar nih ada ini kober, terus dimiringin. Tapi kalau di rumah, kakinya di sini, palanya di sana. Nah, itu yang namanya menghadap kiblat, ya. Ini yang harus kadang-kadang rame nih. Baru ngeluarin, madep sini. Tapi kalau kita punya ilmu, udah sini aja, kakinya sini, palanya sini, udah. Bayangkan, udah begitu. Lihat. Semuanya nangisnya sebentar doang. Nangis sebentar doang. Top skor nangis 3 hari. 3 hari tuh. Luar biasa, Masya Allah. Lihat, kita diantarin teman-teman kita, udah kagak ada yang manggil nama kita. Gak ada yang manggil. Lihat, Pak Haji Ahmad Soki udah di rumah? Enggak pakai almarhum. Iya, mayatnya. Betul, lihat. Mayatnya udah di rumah. Gimana orang nyebut nama kita? Nama kita nggak sebut. Mayatnya. Umpamanya di sana, lihat. Ibaratnya dipanggil, lihat. Bukan namanya. Banyak meninggal Maman dipanggil. Maman majuin enggak. Kagak. Padahal ditaruh sana. Maman enggak disuruh maju. Enggak namanya. Jenazahnya majuin, jenazahnya. Ayo, jenazahnya kerandanya. Malas sudah nyebut nama. Luar biasa. Ketemu orang, kita habis tajiah, ketemu orang, lihat. Pak, jenazahnya udah sampai rumah belum? Jenazahnya, padahal dia kenal teman baiknya. Dia teman baiknya, teman segalang segulungnya, nggak mau nyebut namanya. Lihat, luar biasa tuh kita. Bayangin. Makanya siapin rumah kita di akhirat. Di antaranya dengan melaksanakan sholat sunnah awabin. Lihat, nggak punya rumah, bagaimana nanti pasti pinar di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lihat, yang kita ini tinggal masuk ke dalam kuburan. Lihat, anak kita pulang, harta kita mobil pulang. Lihat, udah kelar dapat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan rame. Karena ini anak rajin banget ngaji, tapi salah, nggak ada gurunya. Ngajinya sama YouTube. Dia pegang asal-tolan aja. Kalau orang tua bapak udah meninggal, supaya bapak nggak bisa, segera bagi waris. Astagfirullahaladzim. Ini pemahaman yang salah. Lihat, itu ibu kita, lihat, apa nggak sakit hati? Dimiskinkan sama anaknya. Lihat, ini terjadi loh, hati-hati. Makanya punya anak ngajinya harus benar. Ini terjadi, bukan 1, 2, 3 keluarga. Saya udah dengar langsung. Lihat, ibunya dimiskinkan sama anak. Bapak dulu punya rumah kemana-mana, udah bagi. Lihat, ibu kemarin pakai emas kan dari bapak, dibagi lagi. Ini terjadi. Saya bukan kata orang, terjadi. Ini anak salah ngaji. Kesian bapak bu, kalau nggak dibagi-bagi. Nah, kalau udah dibagi-bagi, yang tanggung jawab si ibu siapa nanti? Terlunta-lunta si ibu. Kita jangan begitu, jangan. Anak nggak boleh begitu. Kalau bisa kita nggak usah lah mikir-mikir ke situ, senengin ibu kita. Lihat, ini anak-anak banyak terjadi, luar biasa. Sampai emas yang dipakai ibunya saja ditanyakan. Lihat, ini kan dari bapak bu, iya ini benar dari bapak. Harus dibagi. Tabungan dari bapak, bagi.
Nanti kalau si ibu itu sakit, apakah mereka mau jamin? Kan enggak. Main dorong-dorongan. Ya, lu juga kemarin makan warisannya, lu juga makan warisannya, begitu ntar. Ini menciptakan anak-anak durhaka. Memang di salah satu channel yang menyatakan seperti itu, ditelan bulat-bulat, ditelan bulat. Kalau dulu orang dulu tabu, ntar mak bapaknya udah kagak ada, baru deh musyawarah. Lihat, ini emaknya masih ada, masya Allah. Tuh rasanya gimana itu orang tua itu? Kita nggak tahu, ya. Jangan kayak gitu. Ajarin anak kita. Ngomong sama anak kita di ruang makan. Kalau kita lagi makan, kita panggil umpamanya anak kita, namanya keren lah, Freddy, Barah. Lihat, oh mama, David, sini, bapak mau ngomong. Kalau bapak nggak ada, jangan kamu kutik-kutik harta bapak. Lihat, biarkan ibu. Nanti kalau ibu nggak ada, terserah kamu baru. Pesan begitu. Nanti bapak disiksa, itu urusan bapak nanti gitu. Nah aja udah. Ini kita ninggalin tuh bukan buat memiskinkan istri kita. Bapak punya rumah, ya, dibagi-bagi. Ya. Si bapak masih hidup, si ibu masih hidup. Ini salahnya kita nih. Udah bagi-bagi. Ini buat si bungsu, ini buat si tengah, ini buat si sulung. Habis sudah kita nggak punya rumah. Hari kita numpang kita sama anak kita. Kita numpang sama anak kita. Kita numpang sama si bungsu. Ini namanya orang kalau lagi kumpul kan, kadang-kadang lagi ada gimana kan. Akhirnya seorang tua dianggap numpang sama anaknya. Padahal rumah dia. Makanya kalau ngomong ngebagi begitu, ingat, jangan dihabisi semua, tinggalin buat kita masa tua. Jangan. Nih, buat kita, buat sama istri, udah. Baru anak-anak kalau mau bagi. Jangan kita semua bagi anak, kita masih hidup. Saat anak kita jual, yang satu jual, yang kedua jual, tiga jual, kita nggak punya rumah. Nangis kita. Ini salah. Ya, salah. Ini terjadi banyak anak-anak yang ngajinya dengan YouTube tanpa guru, main telan aja, ya, telan aja, nggak boleh begitu. Ini terjadi loh, banyak terjadi, ya. Ada beberapa yang terjadi yang saya dengar langsung, lihat langsung, nggak bisa ngomong kita udah, ya. Itu urusan rumah tangga mereka, mensusahkan kita untuk masuknya. Wallahu alam bisawab. Kita memasuki kepada sesi tanya jawab. Silakan. Masih ada 10 menit. Ya, silakan siapa menanya. Siapa? Silakan Pak yang mau bertanya. Ya. Monggo. Ya. Biasanya sih itu ada. Linknya belum ada ya Pak ya? Linknya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, Pak Ustaz menerangkan sholat awal. Ada yang 20 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Setelah sholat awal masih ada waktu, ada wirid dan doanya nggak Ustaz? Kalau wirid itu kembali kepada yang biasa kita baca. Khusus kagak ada. Sebaik-baik wirid 2. Istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Pak. Silakan. Sudah ada waktu. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Silakan gantian. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau untuk zikir ada hitungannya sampai 3.000 gitu. Baca bismillah itu boleh nggak Pak Ustaz? Kalau zikir, itu memang disuruh sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Kalau zikir itu disuruh sebanyak-banyaknya. Zikir di luar daripada yang Rasulullah tetapkan. Seperti setelah sholat Rasulullah sudah tetapkan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu udah khusus. Di luar itu memang disuruh sebanyak-banyaknya. Ada orang yang 3.000, monggo. Tapi satu yang penting, ikhlas karena Allah. Bukan karena
sesuatu, dia membaca umpamanya 6.000, ya 10.000, itu boleh saja. Yang penting ikhlas karena Allah. Dan jangan lihat di dalam berzikir kita meninggalkan kewajiban kita. Ada orang yang berzikir meninggalkan kewajiban, ada. Jam 9 pagi dia zikir sampai jam 11, anaknya belum jajan. Ada. Lihat alasannya lagi zikir dulu. Ini modus nih. Jadi pendapat orang yang 3.000, 2.000 boleh-boleh aja ya Pak ya, boleh-boleh aja. Cuman lillahi ta'ala aja, karena Allah ya, karena Allah. Memang yang namanya berzikir disuruhnya sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai awabin atau awalin, Pak? Awabin. Kemudian Pak, mengenai rakaatnya Pak. Jadi antara maghrib ke isya itu kan tidak terlalu panjang. Kalau sampai 20 belum sudah isya Pak. Itu apakah sudah kita harus berhenti aja udah gitu? Kan udah dibilang sebanyak-banyaknya 20. Pertengahannya 6 ya. Umumnya orang 4 ya. 2 juga boleh. 20 nggak sampai isya masih 15 menit kalau kita baca kulhu keluar. Cuman 10 rakaat ya. Nah, kalau umpamanya dalam sholat itu makan waktu cuman 2 menit setengah atau 3 menit kita baca kulhu ya, cuman 3 menit. Lihat 3 menit udah 2 rakaat, udah salam 10, lihat, daripada udah 20 kali ya, 10 kali udah 20 kali. Kalau 3 menit kita butuhkan waktu berarti 30 menit. Sedangkan dari maghrib ke isya dipotong zikir masih ada 45 menit. Masih bisa kalau 20. Makanya dikatakan 20 itu artinya surahnya jangan panjang-panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Tatang. Pak itu Pak. Benar ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah awabin ya? Ya, siap. Yang maksudnya awabin itu artinya apa sih, arti awabin itu? Ya. Jadi awabin itu yaitu mengisi waktu. Mengisi waktu. Awabin antara maghrib dan isya mengisi waktu dengan ibadah. Contoh umpama, nah nanti Pak Tatang insya Allah tanggal 1 berangkat nih ke Mekah umpamanya ya, atau ke Madinah dulu. Dari maghrib sama isya jangan pulang. Udah bikin sunnah awabin, menunggu datangnya waktu isya. Nah, dalam menunggu itu maka dilaksanakanlah sholat sunnah awabin, sholat menunggu, mengisi, menghidupkan antara waktu maghrib dengan isya. Ingat, awabin, bukan awalin, bukan awabin, bukan bin, awabin. Ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Siapa yang mau nanya lagi, coba. Nih, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai mau nanya, ya. Kalau sholat maghribnya kan di masjid, Ya. Itu sholat sunnah nawabinya di rumah boleh nggak? Sebaiknya di masjid. Sendirian. Sebaiknya di masjid. Karena apa? Dia mengisi tanpa jeda. Karena kalau kita ke rumah kemungkinan udah ada pembicaraan. Lah Pak, tumben Pak pulang Pak. Pak, anak nanya, Pak ini gimana Pak gini? Jawab lagi. Nah di situ kan disyaratkan layat akalam, jangan bicara ada. Lihat. Jadi sebaiknya di masjid ya. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu iya, dia kan sholatnya di rumah ibu-ibu. Nah dilanjutkan sambil dari maghrib ke isya, dilanjutkan tuh 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 rakaat kah, atau 20 rakaat ya, dia awabin. Dia bisa, kalau kita jangan, kalau bisa di nunggu dari antara maghrib ke isya aja di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Silakan Bapak-bapak, ada lagi? Oh ya Bang Ustadz Maman, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, saya mau nanya nih, saya kan lagi sholat sunat. Nah begitu ada orang lewatin depan saya gitu, bagaimana Pak? Gimana Pak? Ini Bang Maman sholat sunnah, ada orang di depannya, dia batasnya apa? Ini garis nih. Batasnya garis. Kalau dia Bang Maman di sana, dia jalannya nih di garisnya nih, nggak apa-apa. Yang kagak boleh ngelewein, nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Di jalannya ini, lihat. Karena apa ya? Jadi tujuannya ke garis ini nih batas daripada orang kagak boleh lewat. Kalau dulu kan dikasih tempat apaan, papan atau apa, sejadah. Nah, batas sejadah itu yang terakhir tuh, ya. Nah, kecuali kalau karpetnya nggak begini nih, polos. Itu sepolos-polosnya itu nggak boleh dilewatin. Karena nggak ada batas, makanya dikasih taruhin sorban. Kalau yang karpetnya polos sih taruhin sorban. Orang bisa boleh lewat di ujung sorban ini. Nah, makanya dibikin kayak begini nih, lembaran-lembaran, tujuannya itu. Kalau nungguin Bang Maman, dia mau jalan pintu ke sono dia udah mules, repot. Lama banget begini, repot dia. Nah, makanya ada begini. Tapi kalau yang hijau polos begitu, tanpa kita taruh sejadah atau ini, itu sebatas itulah. Lihat, yang nggak boleh dilewati. Nah, makanya perlunya sejadah itu untuk batas daripada ukuran sholat ya, yang nggak boleh dilewati. Kalau ini garis, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak. Ayo, masih ada waktu 3 menit. Ilmu sholat Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, saya suka mengerjakan sholat duha. Sebenarnya kadang-kadang terputus. Tahajud juga kadang-kadang terputus. Maksud terputus gini, kadang-kadang saya sambil masak Pak Ustadz. Ya maklum sendiri Pak Ustadz ya, kadang masak air, masak nasi gitu. Kadang-kadang takut mendidih, takut bagaimana. 2 rakaat berhenti dulu kadang-kadang. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau memakai sholat tahajud ya boleh-boleh aja. Lihat, kita lagi sholat dulu nih, itu bunyi, kelar, selesai salam, tidak perlu lagi karena udah mateng. Boleh. Lihat, karena kan nggak dikatakan layak takalam kalau tahajud mah. Lihat, yang layak takalam kan nggak mungkin kita sholat awabin sambil masak, karena kan kita di masjid. Lihat ya, kalau itu boleh aja. Kita lagi 2 rakaat nih, 2 rakaat. Terus kita ingat nih bunyi kan, atau kita ingat kita masak nih, kita mau matiin, boleh, nggak harus ini. Yang penting udah 2 rakaat salam, jangan 1 rakaat kita matiin dulu, tambahin 1 rakaat, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh itu. 2 rakaat salam dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, masih ada waktu nih, 2 menit lagi. Oh, nggak bisa ya. Udah? Nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, ya tinggal 1 menit lagi. Mari kita baca Fatihah. Kita niatkan Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan sedia kala. Allah panjangkan umurnya. Allah berkahkan rezekinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah kita Pak Tatang yang akan berangkat tanggal 1, insya Allah diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, pulang perginya dijadikan haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'matahu mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.